Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fatur Ramadan dengan NIM 333240158 dari kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas mingguan dari penelitian operasional 1 pada modul 4. Kita langsung masuk ke Excel-nya. Di sini kita bacakan dulu soalnya ya. Perusahaan Green Grow merupakan produsen pupuk organik yang memiliki 3 pabrik utama yang terletak di Bandung, Solo, dan Kediri. Ketiga pabrik ini memproduksi pupuk dengan kapasitas yang berbeda, yaitu 200 ton untuk pabrik Bandung, 150 ton untuk pabrik Solo, dan 180 ton untuk pabrik Kediri. Pupuk organik tersebut akan didistribusikan ke 4 kawasan pertanian utama, yaitu Jember, Blitar, Semarang, dan Yogyakarta yang masing-masing membutuhkan 100 ton, 120 ton, 150 ton, dan 160 ton pupuk. Biaya distribusi per ton dalam ribuan rupiah dari pabrik ke masing-masing wilayah pertanian. Nah, ini biayanya nih. Jadi kalau dari Bandung ke Jember kan 55, Bandung ke Blitar 60, Bandung ke Semarang 70, Bandung ke Yogyakarta itu 65. Nah, sama Solo juga kayak gitu. Solo ke Jember 70, Solo ke Blitar 50, Solo ke Semarang 65, dan Solo ke Yogyakarta itu 60. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan alokasi pengiriman pupuk organik dari setiap pabrik ke kawasan pertanian agar total biaya pengiriman dapat diminimalkan. Diminimalkan berarti kita kali ini akan mencari nilai minimum atau biaya minimum. Selesaikan menggunakan metode transportasi dengan software Microsoft Excel, PubCM, atau RStudio. Kita masukin dulu sekarang data dari tabel yang sudah disediakan. Tabel harga ya, tabel harga pengiriman 70, 50, 65, 60, 75, 60, 55, 60. Demand-nya kita dapat dari soal. Nih, demand tuh masing-masing membutuhkan Jember 100 ton, Blitar 120 ton, Semarang 150 ton, lalu Yogyakarta 160 ton. Untuk kapasitasnya, dapat dari soal juga di sini. Kapasitas yang berbeda itu 200 ton untuk pabrik Bandung, 150 ton untuk pabrik Solo, dan 180 ton untuk pabrik Kediri. Tulis di sini 200, 150, dan 180. Pertama-tama kita tulis di sini sama dengan if. Kita ingin mencari apakah jumlah demand dan kapasitas sama. Dengan if sama dengan sum, kita sum si demand-nya semuanya. Lalu kita sama dengan lagi, sum lagi. Kita sum lagi. Kita pilih si kapasitasnya. Sorry. Kemudian if sum, kita pilih si demand-nya. Lalu sum lagi, pilih si ini, kapasitas. Nah, value if true. Jadi kalau dia kan di sini sama dengan ya, sama dengan kalau dia hasil itu sama antara demand dan kapasitasnya jumlah sama, kita akan tulis oke aja. Lalu kalau dia false atau tidak sama, kita bakal tuliskan tambahkan dummy. Kita enter. Nah, di sini keluar oke. Artinya jumlah demand dan jumlah kapasitas itu udah sama. Sesuai dengan ketentuan syarat dari penyelesaian metode transportasi ini, yaitu jumlah demand dan kapasitas itu harus sama. Kita lanjut ke sini, tulis sama dengan sum. Kita tambahkan nih dari si baris Bandung, dari Jember sampai Blitar, sampai Yogyakarta, sorry. Kita oke. Sisanya sama, kita langsung samakan aja rumusnya. Untuk demand-nya, kita pilih si kolom Jember dari Bandung sampai Kediri. Sisanya sama ya. Nah, kita samakan rumusnya. Lalu di sini biaya minimum per tonnya kita tulis sama produk. Kita pilih dari C3 sampai F5, koma, kita pilih si C10 sampai F12. Lalu kita enter. Nah, kalau sudah kita masuk ke data, lalu kita pilih solver. Di sini objektifnya kita pilih yang minimum per ton. Di sini jangan lupa kita rubah ke minimum ya. Changing variable ya kita pilih di sini nih, C10 sampai F12. Untuk constraint-nya kita pilih si demand sama dengan si demand yang ada di
referensi ini demand dari tabel data, terus constraint-nya adalah tabel si penyelesaiannya ya. Kita add referensi, kita pilih kapasitas, dan di sini sama dengan kapasitas constraint-nya. Klik OK. Nah, jangan lupa kita rubah ke simplex linear programming karena terkadang masih di GR general linear. Kenapa kita pilih simplex linear programming? Karena kita ingin menyelesaikan masalah linear programming. Lalu kita solve. Nah, sudah keluar nih hasilnya itu Rp30.750 biaya minimumnya. Untuk tujuan Jember itu dia dapat dari Bandung 100 ton, sumber itu dari Bandung. Nah, di sini karena Bandung paling murah kan 55 atau Rp55. Untuk Blitar dia dapat dari Solo dan Kediri. Yang paling murah kan 50 dan 55 dari Solo dan Kediri nih. 90 dari Solo dan 30 dari Kediri. Total 120. Untuk Semarang dia dapat dari Kediri semua 150. Karena di sini emang paling murah adalah si Kediri 60. 150 terus Yogyakarta 100 dan 60. 100 dari Bandung itu 65 biaya atau kosnya. Untuk Solo itu 60. biayanya 60, jadi 160. Untuk kapasitasnya udah sama ya, 200, 190, 180. Ini 100, 100, 60, 60, dan 30, 190. Kalau ditambahkan hasilnya sama per barisnya ini. Oke, kita lanjut ke software POM-QM. Kita ke modul transportation, kita new. Saya kasih tanya dulu bentar. Nah, si source-nya ini sumber kita kan ada 3 sumber nih, Bandung, Solo, Kediri, jadi kita tulis 3, kita pilih 3, kita rubah ke 3. Untuk destinasinya kan ada 4 nih, Jember, Blitar, Semarang, Yogyakarta, jadi kita rubah ke 4. Kita oke. Source-nya kita samakan Bandung, Solo, dan Kediri. Destinasinya Jember, Blitar, Semarang, dan Yogyakarta. Untuk isinya kita samakan nih sesuai dengan tabel data yang ada di Excel atau tabel data yang kita peroleh dari soal. 60, 70, 75. Kita langsung aja ya. Solo 60, 65, 50 sama 70. 60, 55, 60, 70. Untuk si supply atau kapasitas itu kan 200, 150, dan 180. Untuk si demand-nya kita samakan itu 100, 120, 150, dan 160. Kalau sudah sama, kita langsung aja solve. Nah, di sini muncul nih biaya minimum dari pengiriman pupuk ini, yaitu 30.750, yang mana hasilnya sama dengan Excel tadi. Ini Jember 100 dari Bandung, Blitar itu 90 dari Solo dan 30 dari Kediri, Semarang itu dari Kediri 150, dan Yogyakarta dari Bandung 100 dan Solo 60. Shipping listnya kita bisa lihat di sini. Bandung ke Jember itu kan shipment ada 100 pengiriman. Nah, 100 ton per ton itu kan 55 harganya. Jadi kita kalikan nih 100 sama 55, hasilnya 5.500. Untuk Bandung Yogyakarta juga sama, 6.500, Solo Blitar 4.500, Solo Yogyakarta itu 3.600, Kediri Blitar itu 1.160, 1.650, Kediri itu
Kediri ke Semarang itu 9.000. Nah, kalau ini semua ditambahkan semua akan menghasilkan 30.750. Lanjut ke software R Studio. Nah, di sini saya sudah membuat sintaksnya. Kita akan membuat sintaks untuk menginstal dan aktifkan package dulu, yaitu install.package dalam kurung lpsolve. Kenapa lpsolve? Karena kita ingin menyelesaikan penyelesaian dari linear programming. Library-nya juga lpsolve. Kita masukin nih. Selanjutnya kita masukin data si biaya pengiriman pupuk organik dalam rupiah per ton. Kita masukkan dengan sintaks cost sama dengan matrix. Kenapa matrix? Karena bentuknya kan tabel ya. Ini bentuknya tabel. Jadi kita kalau di RStudio gitu kita pakai sintaks matrix. Kita samakan nih isinya 55, 60, 70, 65, 60, 50, 65, 60, 60, 55, 60, 75. Sama ini semuanya nih dari tabel data yang kita dapat dari soal. Lalu enrow sama dengan 3, bayar sama dengan true. Kita akan memunculkan si matriks ini atau tabel ini dengan sintaks cost. Lalu kita masukin data demand dan kapasitasnya nih. Untuk kapasitasnya kan tadi 200, 150, dan 180. Kita masukin sama ya. Kita masukin R underscore 158 sama dengan C dalam kurung 200, 150, 180. Itu untuk si kapasitasnya. Untuk demand-nya itu ini C underscore 158 sama dengan C 100, 120, 150, 160. Nggak sama ya dengan di sini demand-nya. Lalu di sini kita tulis sama dengan semua untuk row sama kolom. Kenapa sama dengan semua? Karena kan sesuai dengan syarat yang tadi di awal saya sebutin, yaitu jumlah demand dan kapasitas itu harus sama. Kalau nggak sama kan kita harus tambahkan dummy, variable dummy. Oke, di sini saya sudah membuat sintaks untuk menampilkan hasilnya, yaitu result sama dengan LP transport linear programming transportation. Karena di sini kan kita ingin menyelesaikan linear programming dari metode transportasi. Cost, direction sama dengan min. Kenapa min? Karena ini mencari nilai minimum. Lalu untuk si row-nya itu kita pilih si kapasitasnya. Untuk si kolomnya kita pilih si demand-nya. Untuk menampilkan hasil kita tuliskan sintaks result dan result solution. Kita lanjut, kita install dan aktifkan package dulu nih. Oke, kalau sudah kita tampilkan si matriks tabel data sesuai dengan yang di sini. Yang ini doang ya kalau di RStudio dia nggak ada tabel data si demand kapasitas yang ini. Lalu kita masukin data demand kapasitasnya nih. Demand kapasitas itu dari sini kan. Kita enter. Kalau sudah, kita tampilkan hasilnya. Tampilkan hasilnya, kita enter. Nah, di sini sama ya hasilnya 30.750. Untuk si Bandung mengirim 100 ton ke Jember. Untuk Blitar dikirim dari Solo 90 ton dan dari Kediri 30 ton. Menghasilkan total 120 ton sesuai dengan demand yang ada pada daerah tersebut. Untuk Semarang, di sini 150 dari Kediri sesuai dengan demand yang ada pada daerah Semarang. Lalu untuk si Yogyakarta 100 dari Bandung, 100 ton dari Bandung dan 60 ton dari Solo. Menghasilkan total demand 160 untuk daerah Yogyakarta. Lalu kapasitasnya di sini kan 100 tambah 100. Berarti Bandung kan kapasitas tadi 200. Berarti sudah benar 200 ya. Di sini kapasitas dari si Solo itu dia bisa menampung 150 ton. 150 ton. 90 tambah 60 kan 150. Jadi sudah benar. Lalu untuk si Kedirinya 30 dan 150. Yaitu dimana kapasitas dari Kediri adalah 180 ton. Jadi sudah sama. Jadi kesimpulannya adalah biaya minimum dari perusahaan Green Grow yang akan mengirim pupuk organik
keempat keempat kawasan pertanian yaitu Jember, Blitar, Semarang, Yogyakarta itu menghasilkan biaya minimum yaitu 30.750. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.